وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Hari berganti, pekan menyusul pekan selanjutnya. Bulan pun berganti. Saat ini kita berada di akhir bulan Rajab, yang artinya kita segera akan berjumpa dengan Sya'ban. Sya'ban dan Ramadan seolah menyatu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban. Saking banyaknya seolah-olah Nabi menyambung Sya'ban dan Ramadan. Pergantian waktu, semakin dekatnya Ramadan, padahal sepertinya baru beberapa waktu yang lalu kita berhari raya. Tapi tak lama lagi Ramadan akan berjumpa dengan kita. Pergantian waktu ini mengingatkan akan semakin berkurangnya jatah hidup kita. Pergantian siang dan malam mengingatkan kita bahwa kematian akan segera menjemput kita. Ambil pelajaran dan ingatlah banyak manfaat dengan menjadikan kematian sebagai pengingat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Banyak-banyak kalian mengingat penghancur kelezatan. Bukan sekedar mengingat, tapi banyak mengingat. Penghancur
kelezatan ini. Maksudnya kematian. Dengan mengingat kematian, kita diingatkan akan sirna, rendah, dan sesaatnya dunia. Dengan mengingat kematian, kita diingatkan awal menuju akhirat. Dengan mengingat kematian, kita terdorong untuk bersemangat, berlomba dalam kebaikan. Dengan mengingat kematian, kita tertahan, terhentak, tertahan, bahkan terhenti dari keterlalaian, dari dosa, dari hal-hal yang tidak pantas. Mengingat kematian adalah kekuatan ketakwaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu, kita mendengar kematian, korban. Kematian dalam beragam bentuknya. Kematian dalam beragam kisahnya. Kematian dalam beragam kondisinya. Apa yang baru terjadi di Aceh, Matra, mengingatkan kita bahwa setiap saat kematian bisa menjemput kita. Apa yang baru terjadi dalam bencana mengingatkan kita bahwa kematian adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meninggal hari ini biasa. Tapi kalau hari ini ada 1000 orang meninggal misalnya, itu luar biasa. Itu perkara besar. Dalam musibah terdapat banyak pelajaran. Di antaranya, sadarlah bahwa kita pun berpotensi untuk tertimpa musibah. Dalam kematian, dalam musibah, dalam bencana, kita diingatkan akan setiap saat malakul maut bisa menjemput kita. Apa yang terjadi di Aceh dan semisalnya pernah terjadi pula dekat dengan kita di Palu. Kematian yang sangat luar biasa. Bencana yang sampai menjadi bencana yang sifatnya nasional. Banyak negara dari luar datang dengan pesawat-pesawat khusus. Teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala supaya kita sadar bahwa kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kondisi kita. Lihat diri kita. Lihat keseharian kita. Kita dulunya adalah bayi. Sekarang sudah jadi apa? Tidak lama akan jadi apa? Ujung-ujungnya akan masuk ke liang lahat. Yatba'ul mayyit thalatha. Mayat akan diikuti oleh 3. Malu, wa ahlu, wa amalu. Hartanya, keluarganya, dan amalannya.
Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Dua pasti kembali. Yang tetap menemani kita hanyalah satu. Yarji'u malu wa ahlu. Harta dan keluarga akan kembali. Wa yabqa amalu. Amalanlah yang akan terus menemani kita. Kematian hakikatnya adalah perwujudan amalan. Amalan kita itu tidak akan pernah bisa lepas dengan kita. Akan terus bersama kita. Dunia, alam barzah, akhirat. Dan saat datang kematian, amalan itu akan berwujud. Dan akan terus menemani kita. Saat datang kematian, ada orang di alam barzah. Saat datang kematian, ada orang di alam barzah didatangi dengan sosok yang sangat indah. Sekedar dilihat tenang, sekedar dilihat bahagia. Ketika si mayit bertanya, siapa kamu? Penampakanmu, penampilanmu mendatangkan kebahagiaan. Maka yang datang itu pun mengatakan, ana amaluka soleh. Saya adalah amalan solehmu. Tapi ada juga yang didatangi dengan sosok yang sangat menyeramkan. Sangat mengerikan. Dalam takutnya dia bertanya, siapa kamu? Sosok ini menjawab, ana amalukal khabith. Saya adalah amalanmu yang jahat. Amalan busukmu. Amalan burukmu. Lihat jamaah. Kematian adalah saat berjumpa dengan perbuatan-perbuatan kita. Yang di dalamnya kita apakah di alam barzah sebagai orang yang menikmati alam barzah dalam menanti kenikmatan yang lebih dahsyat di akhirat, atau orang yang justru tersiksa di alam barzah dan di akhirat ada kondisi yang lebih mengerikan lagi. Kita tidak tahu bagaimana kematian datang. Matahari muncul, meninggi, semakin panas, semakin terang, semakin kuat, semakin hebat. Ketika tepat di atas, tapi bertahan, tidak. Turun, berkurang cahayanya. Turun, berkurang cahayanya. Turun, pasti akhirnya tenggelam. Bulan muncul, hilal. Hilal. Membesar sampai akhirnya purnama. Bertahan, tidak. Berkurang sampai akhirnya kita lahir kecil, membesar sampai kepada puncak kekuatan, bertahan, tidak. Berkurang yang akhirnya malakul maut akan menjemput kita. Bahkan saat kematian tiba, betapa banyak kematian justru menjemput pemuda-pemudi. Kalau dulu, masuk pekuburan, lihat batu nisan, ini meninggal banyak orang tua. Tapi sekarang, dulu. Sekarang luar biasa. Kematian muda
bahkan kematian-kematian anak-anak, bahkan kematian masih di alam rahim. Kematian itu pasti, kita tidak akan bisa lari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Yang perlu kita persiapkan adalah, siapkah kita? Apa kesiapan kita untuk saat datangnya malakul maut? Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa sekeras-kerasnya, dan demi para malaikat yang mencabut ruh selembut-lembutnya. Kita tidak tahu dengan cara apa kita diproses nantinya. Dengan cara yang keras, kasar, atau dengan cara yang lembut, cepat. Tapi kita tahu, sangat kita tahu, apa yang kita pilih saat ini, apa yang kita lakukan saat ini adalah penentu saat-saat itu. Ayo bersiap menghadapi sesuatu yang pasti. Dengan apa? Dengan mewujudkan maksud kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan mewujudkan maksud adanya kematian dan kehidupan itu. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang mencipta kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian terindah, yang terbaik amalannya? Siapa yang paling ikhlas? Siapa yang paling tepat di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kematian adalah pengingat. Para ulama menyebutkan kafa bil mauti dzikra, cukup kematian sebagai peringatan. Kalau kematian sudah tidak mengingatkan hamba, maka apa yang akan menyadarkannya? Kalau kematian tidak menghentikan kita, tidak mendorong kita dalam kebaikan, tidak menghentikan kita dari dosa, maka apa yang bisa mendorong kita, menghentikan kita? Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Beriman akan apa dan bagaimana setelah kematian adalah awal keimanan terhadap hari akhirat. Beriman terhadap hari akhirat, pokok utamanya adalah kita yakin bahwa kita akan dibangkitkan. Jasad kita akan dibangkitkan. Yang kedua, kita yakin bahwa jasad yang dibangkitkan ini akan dihisab, akan dihitung amalan-amalannya. Dan yang ketiga, kita yakin bahwa akhir manusia, jin dan manusia, surga atau neraka. Ini 3 poin utama. Beriman terhadap hari akhirat, yakin kita akan dibangkitkan, yakin akan ada hisab, yakin ada surga dan neraka. Mengingat kematian dan meyakini apa yang terjadi setelah kematian itu menyempurnakan keimanan terhadap hari akhirat. Di awal keimanan terhadap hari akhirat. Karena itulah mengingat kematian adalah perkara yang terus-menerus. Tidak berhenti hanya sekedar kita mengingat. Tapi yang lebih penting adalah mengingat kematian, bersiap. Ini lebih penting. Dengan mengingat kematian, kita bersiap untuk
meraih kemuliaan terbesar di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mayat diangkat, ada yang berteriak dengan takut, Aina tuqaddimuni? Kalian mau bawa kemana saya? Ada juga jenazah ketika diangkat, maka dengan bahagia dia berkata, qaddimuni, segerakan saya. Hanya tidak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, tidak ada yang angkat jenazah itu. Akan disuruh jalan sendiri. Tapi itulah yang ada. Nabi SAW memberitakan kepada kita, ada jenazah yang takut. Ada jenazah yang bahagia, minta disegerakan. Makanya sunnahnya mengangkat jenazah itu apa? Cepat-cepat. Supaya kalau dia orang baik, kita segerakan dia kepada kebaikan. Dan kalau dia orang jahat, maka kita segerakan diri kita selamat dari beban jahat. Kita tidak tahu jamaah, kita termasuk kategori jenazah apa saat diangkat. Tapi semuanya tahu bahwa amalan kita, perbuatan kita saat ini adalah penentu saat-saat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersiap. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adud nafsak minal mauta." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah dirimu sebagai mayat. Kita disuruh menganggap diri mayat sudah. Jadi jenazah kita. Itu untuk apa? Untuk mengingat kematian. Mengingat kematian itu kekuatan. Mengingat kematian itu penyemangat. Mengingat kematian itu akan membuat seseorang tidak melemah. Tapi ingat, kematian kita tidak tahu kapan. Ajal hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas Allah telah nampakkan banyak kematian saat-saat ini. Dan Allah nampakkan kematian datang dalam beragam bentuknya. Apa yang terjadi di Aceh, Sumatera? Kalau kita datangi setiap korban, setiap saudara kita yang ada di sana, datangi, bertanya, maka setiap mereka akan punya kisah tersendiri. Setiap mereka akan punya kisah tersendiri. Dan setiap mereka akan punya kisah tentang kematian tersendiri. Yang jelas, ribuan orang yang telah wafat, itu punya kisahnya sendiri bagaimana meninggalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian adalah kekuatan hidup. Sebab mengingat kematian adalah kunci hidup. Kenapa? Sebab hidup kita di dunia, hidup kita di alam barzah, dan hidup di akhirat itu penentuannya di mana? Penentuan berhasilnya di mana?
di alam barzakh. Ada ujian di dunia, tapi ujian terakhir, ini ujian kelulusan, ujian kita diakui, diterima, jadi penduduk surga atau tidak, itu di alam barzakh. Di alam barzakh sudah akan nampak, kita akan jadi penduduk surga atau jadi penduduk neraka. Dan akan ditentukan dengan ujian 3 pertanyaan. Tidak banyak. Mungkin ujian yang paling singkat. Kalau ujian nasional yang sudah tidak ada, diganti dengan ujian-ujian santai. Itu banyak pertanyaannya. Tapi di alam barzakh hanya 3. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? 3 pertanyaan. Hanya pertanyaan di alam barzakh menjawabnya saat ini. Di dunia kita jawab. Jawaban di dunia akan menjadi penentu jawaban di alam barzakh. Jawaban di alam barzakh akan menjadi penentu kita akan hidup bahagia di alam barzakh dan akan menanti yang lebih hebat lagi di akhirat, atau kita akan tersiksa menderita di alam barzakh, demikian seterusnya. Mengingat kematian, mengingat 3 pertanyaan di alam kubur. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu besarkan? Apa agamamu, pedoman hidupmu, dan siapa nabimu? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, kemudian menegaskan, la akhudanna ana az-za'im. Kata Nabi SAW, ana az-za'im, saya jamin. Bahkan kata Nabi, la akhudanna biyadi hatta adkhula bihil jannah. Saya bersumpah demi Allah, saya akan pegang tangannya sampai saya bawa masuk ke dalam surga. Coba lihat, Nabi jamin di akhirat, dan Nabi pastikan akan memegang tangan sampai dibawa masuk ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengucapkan, meyakini, menegaskan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. 3 kali subuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Siapa yang baca ini, yakin terhadap hal ini, maka dijamin. 3 ini jamaah, 3 ini adalah pertanyaan di alam barzakh. Raditu billahi rabba. Ini pertanyaan ma'rifatullah. Wa bil islami dina. Pertanyaan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu dinil Islam. Apa agamamu? Wa bi Muhammadin nabiyya. Ini jawaban dari pertanyaan siapa nabimu. Jadi pandai di atas kalimat ini, paham kalimat ini, kuat di atas kalimat ini, jujur dalam kalimat ini adalah jawaban dari pertanyaan di alam barzakh. Salah satu cara terbaik, cara terhebat, ini penuntut ilmu. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk jadi penuntut ilmu. Ingat, penuntut ilmu terhebat, terbaik,
itu tahu kemana arah ilmu. Penuntut ilmu tahu kemana arah ilmu. Arah ilmu kepada tiga ini. Apapun yang dipelajari, nanti benar, nanti kuat, nanti bermanfaat, ketika semakin membuat kita yakin bahwa raditu billahi rabba. Saya ridha Allah satu-satunya yang disembah. Ilmu nanti benar ketika semakin menguatkan bahwa Islam adalah agama saya. Islamlah yang paling saya ridhai. Semakin berilmu, semakin kuat saya di atas Islamnya. Semakin berilmu, semakin dia tidak perlukan yang lainnya. Ilmu nanti benar ketika mengarah, mengantar untuk semakin yakin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk semakin mencontoh, meneladani, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu arah ilmu. Apapun yang dipelajari, maka pandailah mengarahkan kemana. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi-Nya. Dan apapun dari tiga ini yang kita pahami, maka pasti terhubungkan dengan dua yang lain. Kalau dapat ilmu bahwa la ilaha illallah, saya yakin hanya Allah yang berhak disembah, selainnya tidak, kita semakin ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Kalau kita dapat ilmu ini, maka pasti ilmu itu semakin menguatkan Islam. Pasti ilmu itu semakin menguatkan ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang lainnya, sebab tiga ini saling terikat. Saling terikat, tidak bisa terlepas. Mengingat kematian, mengingat tiga ilmu besar ini. Mengingat kematian, mengingat al-usul al-thalatha atau thalathatul usul. Kitab thalathatul usul itu kitab kematian. Kitab untuk bersiap menjawab kematian. Itu kitab thalathatul usul. Kitab ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dengannya kita akan jawab pertanyaan di alam barzah dalam kehidupan dunia. Sebab tidak akan bisa kita jawab Allah yang kita sembah kalau dalam kehidupan dunia kita tidak menyembah Allah. Kita tidak akan bisa menjawab Islam adalah agama saya kalau dalam kehidupan dunia kita tidak di atas Islam. Mustahil kita akan jawab saat dinampakkan Nabi itu apa sikapmu? Bagaimana sikapmu terhadap manusia ini? Akan dinampakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan jawab bahwa dia adalah Nabi saya, Rasul saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya ketika saat ini kita pelajari sunnahnya, kita yakini petunjuknya, kita amalkan sunnahnya, kita hidup dan mati di atas apa yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang kafir. Orang kafir. Iya, tahu mengingat kematian itu pendorong kekuatan untuk berusaha. Tetapi mengingat kematian dengan cara seperti ini hanya bermanfaat untuk urusan dunia, tidak bermanfaat untuk agama dan akhirat. Yang diinginkan adalah bagaimana kita mengingat kematian dan bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba praktekkan. Coba praktekkan. Kalau ternyata majlis ini majlis terakhir kita. Ayo, coba fikirkan.
kalau seandainya majlis ini majlis terakhir kita? Maka apa? Ayo, maka apa? Itu dorongan. Kalau seandainya Ramadan yang akan datang kita tidak akan jumpai, ayo, maka akan apa? Kita akan bersiap. Bersiap apa? Bersiap ingin mendapatkan Ramadan walaupun kita tidak jumpai. Gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Dapat pahala Ramadan tapi tidak ditakdirkan berjumpa dengan Ramadan. Ayo, gimana caranya? Berniat. Berniat. InsyaAllah ya Allah, Ramadan nanti ini puasa saya ya Allah, bacaan Qur'annya saya ya Allah. Ininya, niatnya itu. Dan dia sudah mulai. Dia sudah mulai mempersiapkan. Maka apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan pasti ada niatnya. Setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Niatnya berjumpa akan mewujudkan Ramadan terhebat, ditakdirkan meninggal, maka apa? Dia dapat pahala Ramadan. Kalau dia sudah niatkan juga Ramadan tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya, 3 tahun setelahnya, 4 tahun, 10 tahun, 100 tahun setelahnya, dia sudah niatkan. Maka apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lihat niat jamaah. Mengingat kematian itu apa? Pendorong kekuatan. Baik. Kalau kita telah paham hal ini, maka apa yang harus kita lakukan dengan ilmu mengingat kematian ini? Yang harus kita lakukan adalah bersegera menjawab 3 pertanyaan di alam barzah. Bersegera menuntut ilmu, perhebat ma'rifatullah, perhebat ilmu dan keyakinan bahwa la ilaha illallah, perhebat ilmu dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, selainnya tidak, dan bahwa Allah lah yang paling dicintai, paling dibesarkan, paling ditakuti, paling diagungkan, selainnya tidak. Perhebat ilmu, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita semakin mencintainya, semakin memuliakannya, semakin meyakini apapun petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang terbaik, itulah yang terhebat, itulah yang termulia, itulah yang membanggakan, itulah yang menyelamatkan. Perhebat ma'rifatu dinil Islam, dan bahwa Islam itu ada 3 jenjang. Ada Islam, Muslim, ada iman, mukmin orangnya, ada ihsan, muhsin. Perhebat. Beragama jamaah berarti berislam, beriman, berihsan. Mengenali Islam akan membuat solat kita solat Muslim, alhamdulillah, bermanfaat. Tingkatkan, kenali lagi agar supaya menjadi solatnya mukmin. Kenali lagi, perhebat lagi supaya solat kita menjadi solatnya muhsin. Menuntut ilmu, ada orang menuntut ilmu Muslim, ada orang menuntut ilmu mukmin, ada juga orang yang menuntut ilmu muhsin. Bahkan dalam menghadapi ketentuan hukum-hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah, ada orang yang menerimanya sebagai Muslim, ada orang yang menerimanya sebagai mukmin, ada orang yang menerimanya sebagai muhsin. Inilah Islam jamaah. Pelajari terus, dalami terus, yakini terus, amalkan, dakwahkan, hidup dan matilah di atasnya
Sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan hidup seperti ini, kita mengharapkan kita yang dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat panggilan saat mau meninggal, proses. Ada yang dipanggil dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan ridai. Masuklah ke dalam hamba-hamba Allah. Masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga penafsiran ini panggilan di akhirat. Jadi hidup apa? Hidup untuk membentuk jiwa kita menjadi jiwa mutmainnah. Untuk membentuk jiwa kita menjadi jiwa mutmainnah. Jiwa yang tenang dalam kebaikan. Jiwa yang mengenal Tuhannya. Jiwa yang mengenal agamanya. Jiwa yang mengenal nabinya. Berarti apa? Mengenal bahwa kematian semakin dekat. Itu artinya apa? Kita harus semakin memperhebat menuntut ilmu. Harus terus perhebat menuntut ilmu. Dengan memperhebat menuntut ilmu, maka insyaAllah ta'ala kita sudah masuk ke pintu kebaikan seluruhnya. Mana dalilnya? May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka caranya Allah pahamkan dia tentang ilmu. Kalau sudah dibuka pintu ini, subhanallah, kebaikan besar. Ayo, pertanyaan. Jadi apa? Bacaan. Orang yang sadar bahwa kematian telah dekat. Apa bacaan? Orang yang sadar bahwa kematian sudah dekat. Apa bacaannya? Yang di sana, coba yang di sana. Itu, ya, yang sandar di tembok. Ini yang ya, coba. Ahlan wa sahlan. Coba, apa bacaan? Orang yang sadar kematian sudah dekat, apa bacaannya? Yang akan menguatkan hal itu. Yang sekaligus merupakan persiapan untuk menghadapi kematian. Apa bacaannya? Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi bacaan berhubungan dengan tidur. Itu mengingatkan kematian. Ayo, siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Doa bangun tidur apa? Doa bangun tidur apa?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ayo coba lihat, kita bangun. Kita baca alhamdulillah. Segala pujian, pembesaran karena cinta hanya kepada Allah. Alladzi, kenapa kita puji Allah? Kenapa kita puji Allah Subhanahu wa taala? Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Ba'dama amatana. Itu bahasa Arab. Setelah sebelumnya Allah matikan kami. Tidur dalam doa ini berarti tidur itu apa? Kematian. Bangun, kehidupan. Ketika mau tidur, apa yang dibaca? Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, amutu, saya mau mati. Mau tidur. Berarti tidur itu apa? Tidur, saudara kematian. Makanya, apa yang dialami orang yang tidur, itu punya kemiripan dengan apa yang dialami orang yang mati. Orang yang tidur berada di alam tidur, alam mimpi. Orang yang mati berada di alam barzakh. Ketika orang tidur, ada yang tidur, lagi makan bakso dia. Lapar-laparnya lagi. Puasa dia, tidur siang, puasa dia, tidur siang, minum es teler, campur durian. Enaknya tidurnya. Bebe. Keluar liurnya. Tapi ada juga yang tertidur, ketakutan, diburu sama anjing. Padahal kita yang di sampingnya, biasa-biasa saja. Tidak melihat. Dia berada di alam. Seperti itu juga orang yang meninggal. Ini ilmu untuk menjawab kebodohan orang bodoh, tapi menganggap dirinya pintar. Orang-orang yang mengandalkan akal. Mana itu siksaan alam barzah? Mana itu kenikmatan alam barzah? Mana itu? Ini orang yang dikubur, setelah dikubur, saya gali, tidak ada apa-apa. Kita tidak akan lihat. Yang berada di alam barzah itu bukan kita. Kita berada di alam hidup, di alam dunia. Yang berada di alam barzah itu mereka. Mereka merasakan nikmat atau siksaan. Jadi doa tidur, doa bangun tidur, itu mengingatkan kematian. Tidur dan bangunnya kita jamaah mengingatkan kematian. Sadarlah bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Waktu kita singkat. Waktu kita singkat. Waktu kita singkat. Dan ketahuilah, dari waktu yang Allah beri, dua pertanyaan, dua pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap umur seluruhnya. Dan pertanggungjawaban khusus umur masa muda. Umur balik sampai 40-an tahun itu masa muda. Ini ditanya khusus nanti. Akan ditanya khusus. Umur secara umum akan ditanya, tapi masa muda akan ditanya secara khusus. Kemana dihabiskan? Mengingat kematian artinya kita harus bersiap terus untuk mengisi masa muda kita. Dan tidak ada yang lebih baik dan memang harus memulai dengan itu. Masuk melalui pintu tafaqquh fid din, belajar dan belajar
Itu kunci semuanya. May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Terakhir, waktu yang terus berganti adalah ilmu mengingat kematian, dan waktu yang terus berganti sekaligus ilmu mengingatkan dekatnya Ramadan. Rajab sudah akan berakhir. Sya'ban menjadi tumpuan. Ramadan adalah maksud utama. Para ulama mengatakan, Rajab syahr zara'. Rajab itu bulan menanam. Sya'ban syahr saqi. Sya'ban itu bulan menyiram, memelihara tanaman. Ramadan syahr hasad, bulan panen. Ayo, semuanya mau panen? Semuanya mau panen? Ya menanamlah. Mau panen, tanam. Mau panen pahala Ramadan? Ayo menanam. Mau panen rahmat? Menanam. Mau panen ilmu? Menanam. Mau panen ampunan? Menanam. Mulai di Rajab. Dan Rajab jamaah sudah akan meninggalkan kita. Semoga daurah ini langkah awal untuk menanam tanaman bibit terbaik. Tinggal pelihara di bulan Sya'ban. Pelihara di Sya'ban. Perhebat persiapan-persiapan. Sehingga masuk Ramadan, insyaAllah ta'ala menjadi apa? Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan jamaah, bulan mujahadah. Bulan pengerahan segenap kemampuan. Dan yang namanya pekerjaan mengerahkan segenap kemampuan, itu pasti perlu persiapan. Ya tidak? Iya, apa pekerjaan? Ayo coba sebutkan. Pekerjaan yang perlu banyak tenaga, mengerahkan kemampuan. Apa itu? Macam-macam. Pekerjaan-pekerjaan yang perlu menguras tenaga dan seterusnya. Misalnya mendaki gunung. Mendaki gunung. Tidak ada pemanasan, tidak ada latihan. Dia tidak tahu juga bagaimana mendaki, langkah-langkahnya bagaimana dan seterusnya. Oh ikut saja, oh mendaki gunung gampang. Iya, ikut saja, ayo. Iya. Baru mendekati pintu pertama sudah ngos-ngosan. Iya. Belum masuk pos pertama sudah. Iya. Kalau dia paksakan ditandu. Tidak berhasil. Main bola. Lapangan asli, bukan lapangan futsal. Main bola, lapangan asli. Iya. Mahir dia. Tapi tiba-tiba dijemput. Tidak ada pemanasan, tidak ada persiapan, tidak ada latihan. Oh iya, sudah 3 tahun dia tidak main bola. Tidak ada pemanasan. Oh dipanggil. Langsung, oh iya awak. Sudah. Kira-kira di menit keberapa dia akan mungkin dapat umpan pertama dan sekaligus umpan terakhirnya sudah itu. Oh kencang sekali, dikejar secepat-cepatnya. Gagal juga. Serangan balik, tidak bisa sudah jalan kembali. Akhirnya apalui kopi. Iya, dia masak kopi di gawannya orang. Offside terus. Tidak bisa lari sudah. Kenapa? Tidak ada persiapan. Ramadan itu bulan mujahadah, pengerahan segenap kemampuan. Kalau tidak ada persiapan, maka yang terjadi sebagaimana yang terjadi pada sebahagian kita.
Semangat masuk. Seperti pemain bola. Oh, sudah. Dia tidak tahu dia di mana posisinya. Ada di tengah, ada di kiri. Salah sedikit, dia juga jadi penjagawan. Tetapi hanya sesaat saja itu. Semangat awal. Sudah. Menyerah sudah. Lihat sebagian kita. Masuk Ramadan semangat. Lewat 10 pertama, air berkurang. Lewat 10 kedua, sudah lebaran duluan. Masuk 10 ketiga itu banyak yang lebaran sudah. Apalagi mal-mal sudah takbiran. Dan 10 terakhir itu promosi sudah itu. Yang diputar takbiran sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tambah keluar sudah dia. Tidak ada sudah jiwanya dalam bulan Ramadan. Padahal Ramadan, puncak hebatnya, mulianya, rahmatnya, ampunannya. Di mana? Di 10 terakhir. Rugi. Diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Tidak ada persiapan. Apa persiapan? Menyongsong Ramadan. Ilmu bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan. Kalau antum memasuki Ramadan dengan ilmu ini, mungkin ini hari terakhir saya. Dapat lagi besok. Mungkin ini yang terakhirnya saya. Akan betul-betul maksimal itu. Mungkin ini akan betul-betul maksimal. Dia masuk di bulan Ramadan dengan fikiran apa? Saya harus jadikan bulan ini untuk menjawab pertanyaan di alam barzah. Saya harus jadikan bulan ini untuk meraih kenikmatan di alam barzah. Saya harus jadikan bulan ini untuk apa? Bangkit di padang mahsyar dengan kebaikan. Saya harus jadikan bulan ini untuk masuk ke dalam golongan yang mendapatkan naungan khusus di akhirat. Saya harus jadikan bulan ini untuk apa? Menjadi kelompok golongan yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya. Saya harus jadikan bulan ini untuk menjadi orang yang bisa melintasi as-sirat secepat-cepatnya, sehebat-hebatnya. Saya harus jadikan bulan ini untuk apa? Selamat dari neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berfikirlah, jadikan Ramadan bukan sekadar masuk surga, tapi meraih surga yang tertinggi. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Jika kamu minta surga, maka mintalah surga firdaus. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.